Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Gani dengan NIM 81114203880. Saya dari Rombel 7 dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya melaksanakan tugas ujian akhir semester dari Hukum Internasional. Di sini saya akan membahas mengenai analisis permasalahan pembangunan Route 1856 Juan Rafael Mora Porras antara Nicaragua dan Costa Rica. Nah, konflik ini antara negara Nicaragua dan Costa Rica. Nicaragua ini merupakan suatu negara yang berbatasan langsung dengan Costa Rica di sebelah selatan. Kedekatan letak geografis antara kedua negara tersebut telah beberapa kali mengalami perselisihan atau sengketa wilayah di wilayah perbatasan. Salah satu masalah yang terjadi antara Nicaragua dan Costa Rica adalah sengketa yang disebabkan oleh Costa Rica yang melaksanakan pembuatan jalan di dekat Sungai San Juan, yaitu daerah perbatasan antara dua negara. Pembangunan jalan yang bernama Route 1856 Juan Rafael Mora Porras ini berada dekat dengan Sungai San Juan di negara Nicaragua, yang merupakan wilayah kedaulatan dari negara Nicaragua. Pihak Nicaragua menilai pembangunan jalan tersebut telah menimbulkan potensi kerusakan seperti erosi dan sedimentasi. Ini ada peta sungai dari San Juan. Letaknya dari Sungai San Juan ini ada di selatannya Nicaragua, sedangkan untuk Costa Rica letak Sungai San Juan ini adalah di bagian utara. Status hukum Sungai San Juan. Perjanjian batas yang dilakukan pada tahun 1858 telah menetapkan bahwa batas wilayah antara negara Nicaragua dan Costa Rica ini merupakan membentang dari Punta de Castilla di muara Sungai San Juan, melewati desa Castilla Viejo hingga ke Teluk Salina. Dalam perjanjian batas 1858 juga disepakati bahwa wilayah Guanacaste menjadi wilayah Costa Rica, sedangkan Nicaragua mendapatkan kekuasaan atas Sungai San Juan. Alasan Costa Rica membuat jalan Route 1856 Juan Rafael Mora Porras. Pembangunan jalan ini bertujuan untuk menjamin pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, terutama di wilayah Isla Portillos. Hal tersebut telah disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan, Energi, dan Telekomunikasi Costa Rica, Lorena Guevara, dalam seminar di Universitas Costa Rica yang menyatakan bahwa pembangunan jalan ini sangat diperlukan karena adanya ancaman militer dari Nicaragua pada saat terjadi sengketa di Isla Portillos pada bulan Oktober 2010. Pada saat itu, tentara Nicaragua ini mendirikan tenda-tenda militer serta mengibarkan bendera. Pasukan militer negara Nicaragua juga merusak hutan dan lahan basah yang terdapat di Isla Portillos milik Costa Rica. Upaya penyelesaian konflik. Negara Nicaragua ini memulai upaya penyelesaian konflik dari tahun 2011. Nicaragua mulai mengirimkan nota diplomatik sebagai bentuk protes terhadap tindakan Costa Rica yang melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan dan menimbulkan kerusakan lingkungan di daerah Sungai San Juan. Costa Rica selaku negara yang melaksanakan pembangunan terkesan mengabaikan dan tidak memberikan tanggapan terkait dampak yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tersebut. Penyelesaian sengketa ini melalui pengiriman nota ke pemerintah Costa Rica, tetapi tidak berhasil, sehingga Nicaragua terpaksa melanjutkan pengiriman nota ke beberapa organisasi internasional untuk mendapatkan dukungan. Nota tersebut dikirimkan kepada 3 organisasi internasional secara bersamaan seperti UNEP, CCAD, dan UNESCO. Nota diplomatik. Dari beberapa nota diplomatik yang dikirimkan kepada organisasi internasional seperti UNEP, CCID, dan UNESCO, ternyata tidak ada tanggapan karena kurangnya suatu otoritas yang dimiliki dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, keterbatasan yang dihadapi adalah Costa Rica ternyata tidak mau terbuka mengenai permasalahan lingkungan yang ada dalam negaranya. Dengan tidak ada tindak lanjut dari upaya secara negosiasi, kemudian membuat negara Nicaragua memilih untuk melanjutkan masalah ke Mahkamah Internasional. Upaya melalui Mahkamah Internasional. Nicaragua memutuskan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dengan menyerahkan aplikasi, surat gugatan atau pengajuan permohonan kepada Mahkamah Internasional pada tanggal 22 Desember 2011 melalui
Carlos J. Arguello Gomez, duta besarnya di Belanda. Aplikasi ini berisi identitas negara lawan sengketa dan subjek sengketa, yaitu pelanggaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan jalan perbatasan di Costa Rica. Setelah aplikasi diterima oleh Mahkamah Internasional, maka tahap selanjutnya dilakukan di Nicaragua adalah pembelaan tertulis. Pembelaan tertulis ini berupa memorial, counter memorial, reply, dan rejoinder. Memorial ini berisi latar belakang sengketa, bukti kerugian akibat pembangunan jalan, serta pelanggaran perjanjian batas tahun 1858. Sedangkan counter memorial, reply, dan rejoinder ini berisi argumen pendukung dan penolakan atas fakta yang disebutkan pihak lawan. Pembelaan tertulis ini berlangsung dari tanggal 19 Desember 2012 sampai 2 Februari 2015. Nah, ini ada upaya melalui Mahkamah Internasional. Yang pertama ini negara Nicaragua melakukan permohonan penyelesaian sengketa ke Mahkamah Internasional. Setelah itu dilaksanakan sidang pertama. Sidang pertama ini merupakan pembacaan gugatan dari negara Nicaragua kepada Costa Rica. Yang pertama, Costa Rica menyebabkan kerusakan di wilayah Nicaragua. Yang kedua, Costa Rica tidak melaksanakan analisis dampak lingkungan atau Environmental Impact Assessment. Yang ketiga, Costa Rica telah melanggar perjanjian batas pada tahun 1858. Yang terakhir, Nicaragua juga menuntut Costa Rica memberikan ganti rugi, termasuk biaya pengorokan untuk pengangkatan sedimen di Sungai San Juan. Dan yang terakhir, Nicaragua mengajukan gugatan kepada Costa Rica untuk tidak diizinkan melakukan pembangunan di wilayah perbatasan tanpa adanya analisis dampak lingkungan. Sidang kedua ini merupakan pembuktian dari kedua pihak. Dalam hal ini telah dibuktikan bahwa terdapat erosi, sedimentasi, dan deforestasi. Yang melakukan penelitian adalah profesor dari Landscape, Architecture, and Environmental Planning. Yang melakukan penelitian ini merupakan Profesor G. Matthias Kondolf. Profesor Kondolf mengemukakan bahwa ia beserta tim ilmuwan lingkungan dan ahli konstruksi jalan dari Amerika Serikat memberikan bukti bahwa terdapat 195.000 sampai 250.000 ton per tahun di Sungai San Juan akibat pembangunan rute 1856 ini. Sidang ketiga merupakan pembuktian dari Profesor Thorn dan Profesor Kondolf. Profesor Thorn ngomong kalau 75.000 per tahun, sedangkan negara Nicaragua ini menganut pada Profesor Kondolf, yaitu dengan 195.000 sampai 250.000 per tahun. Pada sidang ini dibuktikan bahwa tidak ada rencana teknik dasar atau blueprint sebelum memulai konstruksi yang diakui oleh Costa Rica. Sidang keempat ini merupakan hasil. Pembangunan jalan menyebabkan bahaya lintas batas namun tidak signifikan. Costa Rica melanggar kewajiban dengan tidak melaksanakan analisis dampak lingkungan, serta tidak disetujuinya tuntutan pemerintahan proyek konstruksi jalan dan permintaan ganti rugi terhadap Costa Rica. Dan yang terakhir, Costa Rica tidak melanggar perjanjian batas tahun 1858. Pada sidang yang terakhir ini telah ditentukan bahwa negara Costa Rica ternyata bersalah karena tidak melakukan analisis dampak lingkungan dalam pembuatan Rute 1856, dan negara Nicaragua juga memiliki kesalahan karena ternyata dalam pembuktiannya masih kurang bukti yang kuat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kesalahan kata dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.